Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Hamijaya dengan NIM 11920600070. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi semester 5 kelas B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi mata kuliah biokimia tentang struktur dan fungsi lipid. Banyak orang yang berpikiran bahwa lipid itu sama dengan lemak. Apakah hal tersebut benar? Ternyata kedua hal tersebut itu berbeda. Mengapa demikian? Karena ternyata lipid itu memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lemak. Lalu, apa sih yang dinamakan dengan lipid? Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat non-polar, sehingga bersifat hidrofobik, yang artinya tidak larut di dalam air. Ada 3 kelompok utama yang digolongkan sebagai lipid, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama, lemak atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fats. Dikenal sebagai salah satu zat yang terbentuk karena adanya suatu kelebihan kalori. Semua lemak yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Sel ini berisi molekul lemak yang disebut dengan trigliserida. Trigliserida ini masih dapat dipecah lagi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Asam lemak memiliki berbagai varian bentuk. Yang pertama, asam lemak yang seluruh ikatan karbonnya berupa ikatan rantai tunggal. Dan yang kedua, asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Jika dilihat lebih teliti lagi, asam lemak yang seluruh ikatannya berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut dengan kelompok asam lemak jenuh. Namun sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda. Kelompok ini pun disebut dengan kelompok asam lemak tak jenuh yang memiliki 2 variasi bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Yang kedua, fosfolipid. Fosfolipid ini memiliki bentuk yang mirip dengan trigliserida. Tadi sudah disebutkan bahwasannya trigliserida terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Sedangkan pada fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian kepala dan juga ekor. Karena kedua bagian tersebut memiliki sifat yang berlawanan. Bagian kepala memiliki sifat hidrofilik atau mendekati air, sedangkan bagian kaki bersifat hidrofobik atau menjauhi air. Yang ketiga, ada steroid. Kelompok steroid ini memiliki bentuk yang berbeda dari kelompok sebelumnya. Kelompok lemak dan kelompok fosfolipid memiliki bentuk molekul yang memanjang, sedangkan pada steroid memiliki molekul yang membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang sering didapatkan dalam tubuh adalah kolesterol. Pembahasan selanjutnya ada peranan atau fungsi lipid. Fungsi atau peranan dari lipid adalah yang pertama, yaitu sebagai sumber energi. Lipid ini setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan energi. Energi disimpan dalam tubuh dalam bentuk lipid triasil gliserida, yaitu pada sel adiposa. Yang ketiga, komponen struktur membran sel. Lipid membran yang khas adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang keempat, sebagai pembentuk hormon. Hormon steroid berupa progesteron dan testosteron. Yang kelima, sebagai pelarut.
Pelarut di sini ialah pelarut vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Berperan pada regulasi proses biologi pada tubuh. Dan yang terakhir, berperan sebagai isolator. Lemak disimpan di bawah kulit sebagai isolator dari suhu yang ekstrim, yaitu suhu yang rendah. Contoh hewan yang menggunakan lemak sebagai isolator adalah beruang kutub. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.